Jaringan dewasa adalah jaringan yang sudah tidak bisa membelah lagi, dan dia sudah mengalami diferensiasi. Diferensiasi adalah perubahan. Bagian dari jaringan dewasa ada jaringan pelindung. Jaringan pelindung contohnya di sini ada gambar penambang daun. Ada epidermis, jaringan palisade, spons, stomata itu ya nak, epidermis bawah, xilem, dan velum. Bu Ratna mau tanya nih. Dari gambar yang Bu Ratna sajikan, mana yang termasuk jaringan pelindung ini hari Selasa, nomor absen 7. Nomor absen 7 siapa nak? Sudah ada di sini? Mana nih nomor absen 7 ada? Mana nggak bawa absen nih? Nomor absen 7 ada? Muter-muter. Absen 7 Alisa. Alisa? Halo Alisa. Iya, hadir. Gini nak, Bu Ratna mau tanya, yang termasuk jaringan pelindung yang mana nih? Epidermis. Oke, di situ kan ada atas sama bawah, sama nggak nak itu? Sama. Oke, terima kasih Alisa. Oke, benar sekali. Oke. Benar sekali, jaringan pelindung itu adalah contohnya di sini kalau gambar epidermis atas dan epidermis bawah. Epidermis atas maupun bawah sama-sama bertugas untuk melindungi bagian sel di dalamnya atau di bawahnya. Itu jaringan epidermis. Biasanya kalau jaringan epidermis itu di bawah kulit pas, itu namanya epidermis. Kalau di tumbuhan itu yang paling atas sendiri atau di paling bawah sendiri, itu epidermis. Sekarang masuk ke jaringan dasar. Jaringan dasar adalah jaringan yang menyusun dari suatu tumbuhan. Dan di sini jaringan dasar contohnya adalah parenkim. Dari sini, ini yang Bu Ratna tunjuk, ini adalah parenkim. Bentuknya, kalau parenkim apakah bentuknya seperti itu saja, Bu? Enggak. Parenkim itu bentuknya banyak. Dan parenkim itu jenisnya pun banyak. Ada parenkim asimilasi, ada parenkim penimbun, ada parenkim pengangkut, ada parenkim air, ada parenkim udara, dan sebagainya. Yang paling sering adalah parenkim asimilasi, pengangkut, terus air, terus penimbun. Lalu apakah fungsinya sama Bu untuk semua jenis parenkim? Jelas berbeda. Karena jenisnya banyak, fungsinya pun berbeda-beda. Contoh parenkim asimilasi. Yang namanya asimilasi itu adalah proses fotosintesis, menghasilkan makan yang dilakukan oleh tumbuhan. Dan di sini parenkim asimilasi bertugas untuk membuat makanan, untuk menghasilkan makanan itu siap diedarkan ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Nama prosesnya adalah asimilasi. Nama lain dari asimilasi adalah proses fotosintesis. Itu parenkim asimilasi. Beda dengan parenkim air. Berarti artinya adalah air itu akan disimpan di dalam suatu parenkim. Namanya parenkim air. Ada wadahnya sendiri. Air itu masuk ada wadahnya sendiri. Wadahnya adalah parenkim air. Selain parenkim air, ada parenkim penimbun. Penimbun, bayangan kita adalah, oh berarti dia menimbun segala makanan di situ ya Bu? Ya benar. Parenkim penimbun adalah parenkim yang memberikan wadah atau tempat untuk meletakkan cadangan makanan, untuk meletakkan makanan yang dihasilkan di situ sementara nanti diedarkan ke seluruh tubuh tumbuhan. Itu parenkim penimbun. Ada lagi parenkim palisade. Parenkim palisade itu adalah tempat untuk proses fotosintesis.
Tempatnya proses fotosintesis mana Bu? Di daun, ya benar. Di daun di bagian mana? Di jaringan palisade, di parenkim palisadenya. Oke, parenkim palisade juga untuk proses fotosintesis. Seperti itu ya. Jadi semua beberapa parenkim jenisnya memiliki fungsi yang berbeda-beda. Selain itu ada parenkim. Nah, ini kan ada phloem parenkim ya. Artinya adalah parenkim itu ada parenkim jenis pengangkut. Yang namanya parenkim jenis pengangkut, kalian pasti ingat dua saudara kembar memiliki fungsi yang berbeda. Siapakah itu? Pengangkut, parenkim pengangkut, ada yang bisa menjawab? Levi. Phloem dan xilem. Oke, benar sekali. Parenkim pengangkut adalah phloem dan xilem. Lalu, apa perbedaan xilem dan phloem? Perbedaannya apa, Nak? Xilem dan phloem. Xilem fungsinya buat apa? Mengangkut air. Oke. Kalau xilem itu untuk mengangkut air, kalau phloem untuk mengangkut hasil fotosintesis. Oke. Terima kasih Umuhana ya.